yang akan membuat kalian merenung, menyelangi rasa, dan mungkin diam-diam menitikan air mata. Pernahkah kalian mencintai seseorang yang tidak bisa kalian genggam selamanya? Dongeng Sebelum Tidur adalah kisah tentang aku, seorang lelaki biasa yang jatuh cinta pada Sinta, gadis yang menyimpan luka dalam tubuhnya, tapi menyinari sekelilingnya dengan ketabahan. Di antara ruang sunyi, kata-kata, dan cerita-cerita, tumbuhlah cinta yang pelan tapi dalam. Namun, ketika waktu mulai kehabisan nafas dan kematian mulai mengetik, apakah cinta cukup untuk membuat mereka tetap bersama? Ini bukan kisah kebahagiaan, tapi inilah cinta yang tetap hidup bahkan setelah tubuh tak lagi bergerak. Sebuah dongeng yang hanya bisa kalian dengar sebelum tidur pada waktu tidur. Dengan bangga, kami persembahkan Dongeng Sebelum Tidur. Selamat menyaksikan. Dongeng kuno yang tak selalu berakhir dengan akhir yang bahagia. Maka aku akan menceritakan kepada kalian bukan hanya tentang cinta, tapi kehilangan iman, harapan dan hidup, dan dongeng yang tak pernah berakhir. Tentang jalan. Waktu kecil, aku menunggu ibuku pulang. Hanya ditemani lampu jalan, sepi banget. Saat itu, aku mulai belajar menulis. Oh, jadi gara-gara sekarang sih nulis banget jadi mengingat. Kamu harus sadar, mereka harusnya iri sama kamu. Karena apa? Mereka nggak punya mata sebelah kamu, seperti menatap matahari di saat tenggelam. Kalau kamu suka, kayaknya aku nulis puisi jadi puisi juga deh. Tapi dengan detak yang tak berselang. Dan sejak hari itu, puisi tak pernah lagi sepi.
melangkah perlahan. Dunia tak lagi utuh baginya. Ia berjalan di antara puing-puing harapan yang runtuh. Dalam setiap puisi ada napasnya yang lemah, namun penuh makna. Jika esok kau tak bangun sih, akan kukubur aku bersamamu. Dan biarlah semua kenangan kita menjadi sebuah kenangan. Tuhan yang ngatur, selama detik ini masih berdetik, aku bakal cinta dan sayang sama kamu. Kamu sih lu. Udah, kamu pacaran aja. Jadi kita sekarang pacaran nih. Udah pacaran, udah nggak jomblo. Aku nggak habis pikir pecel sama telur dadar ya kombinasi yang aneh. Enak tahu, coba dulu makan dari singkir itu telurnya coba dulu. Jadi itu pedes ya pakai sambal. Tahu? Momen-momen seperti ini mungkin sepele bagi orang lain, tapi bagi aku ini suci. Cinta mereka tumbuh bukan dari bunga atau puisi, tapi dari walau kampus dan sisa waktu makan siang. Gua nggak janji, tapi bakal gue usahain ya. Sini tuh beda ya kayak di Jakarta. Di Jakarta tuh kayaknya panas, macet. Tapi kalau di sini dunia sama kita berdua. Kamu kenapa lagi sih? Takut apa lagi? Aku tuh takut tuh nyesel pacaran sama gua. Cinta. Aku gak pernah nyesel karena aku bangga bisa dapetin kamu tentunya. Wah, aneh ya. Batu ini malah cerita. Sip, kalau dunia nggak bisa kasih itu semua ke kamu, ada aku yang bakal kasih semua itu ke kamu. Jadi kamu jangan sedih, ya, oke? Oke, ya, jangan sedih lagi ya.
mustahil untuk kembali ke dunia atas. Balik kau. Tanpamu apa yang ada kosong? Baiklah, dia akan kembalikan, tapi dengan satu syarat. Jangan kau menoleh ke belakang. Langgar, dia akan menjadi milikku selamanya. Dan seperti manusia pada umumnya, Orpheus tidak tahan pada senang. Ia menoleh. Ya Tuhan, kami serahkan saudari kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah ia di tempat yang damai dan terang, di mana tidak ada lagi sakit dan tangisan, tapi hanya sukacita dalam hidup yang ada.
yang dijanjikan. Malam ini rasa sepi kembali. Awal kita bertemu ternyata sudah usai. Sekarang aku akan mengikhlaskanmu, Sinta. Sama jalan, sayang. Aku akan selalu menunggumu di sini. Baru saja kita menyaksikan kisah yang membekas di hati. Cinta yang tidak redup, tapi dalam. Harapan yang sama, tapi hangat. Karena cinta sejati bukan tentang awal waktu bersama, tapi tentang keberanian mencintai, walau tahu harus kehilangan. Dan kini, mari kita beri tepuk tangan paling meriah untuk seluruh pemeran luar biasa. Krisna sebagai Romo, ini sebagai Enes, Glory sebagai Orpheus, Ani sebagai Pluto, Gilroy